Layarku udah kelihatan nggak, jadi? Udah. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Waalaikumsalam. B23 akan mempresentasikan eh, kerjaan kami. Jadi di sini untuk urutannya, di sini saya akan mulai dari CIDR dulu, yang dimana merupakan kerjaan saya. Oke, jadi di sini untuk pertama berikut adalah hasil dari lingkar-lingkaran proses pelingkaran setiap subnet dan penggabungan setiap subnetnya di sini. Pertama saya di sini urut apa jarum jam. Jadi di sini A1-nya di sini, A2-nya di sini, A3-nya di sini, baru dia A4-nya kalau yang bagian sini sudah selesai dia baru ke bawah gitu. Jadi di sini untuk A1-nya karena dia cuma dua host yang dimana Kamachi yang ke Viama, Viama yang ke Kamachi, jadi dia /30. Terus di sini untuk subnet A2 karena di sini ada satu dua terus ada ditambah 343 itu 345 host. Jadi di sini /23, di sini /27 karena dia ada 16 host. Terus di sini untuk A4 cuma dua host jadi 30. Di sini untuk A5 ada eh, satu satu tambah 1100, 200, oh 2046 ya, 2046. Jadi ada 121, ada segitu hostnya, jadi di 121. Terus di sini ada A6, ini ada dua host jadi 130. Terus di sini untuk A7 ada dua host jadi 130. Di sini A8-nya dua host jadi 130. A9-nya dua host juga jadi 130. Di sini A10 dua host jadi 130. A11 ada 13 host jadi 128. Terus di sini A12 ada dua host jadi 130. Terus untuk sini A13 ada 444 host jadi 123. Terus di sini ada A6, di sini ada A14 itu dua host jadi 130. Terus di sini ada A10, A15 ada 510 host jadi 123. Terus di sini ada A16 jumlahnya 64 host jadi 125. Terus di sini untuk A17 ada dua host, jadi 117, eh 30. Terus ini A18 ada dua host jadi 30. Di sini ada dua host jadi 130. Terus di sini ada 111 host jadi 125. Dan terakhir di sini ada A21 ada 27 host jadi /27. Nah, untuk penggabungan pertama atau yang B, di sini saya menggabungkan pertama tuh untuk B1 saya menggabungkan A10 dan A11. Di sini kan yang paling gede itu /28. Jadi untuk B1 jadi /27 karena dikurangi satu dari yang paling gede. Terus eh, untuk B2 di sini saya menggabungkan untuk A21 dan A20. Jadi yang paling gede kan di sini /25. Jadi base 2-nya jadi /24 gitu. Oke, terus karena lanjut yang ke C, yang subnet penggabungan yang C. Di sini untuk C1 di sini saya gabungkan B2, B1 dengan A2, A9 itu paling gedenya di /27 jadi C1-nya /26. Terus di sini ada C2. C2 tuh dari penggabungan dari eh, B B2 dengan A19 paling gede di sini /24 jadi di sini /23. Oke, lanjut ke yang eh, D.
Yang D di sini untuk D1 itu penggabungan dari A3 dan A2. Di sini paling gedenya /23 maka di sini /22. Terus ini D2 penggabungan dari A6 dan A5. Paling gedenya dia di eh, /21 maka di sini /20 D2-nya. Terus D4 penggabungan antara C1 dengan A8. Di sini paling gedenya /26 maka di sini /25. Untuk D4-nya itu penggabungan antara A13 dan A12. Di sini jadinya eh, paling gede kan di situ /23. Jadi D4-nya /22. Di sini untuk D5 penggabungan dari A16 dan A15. Sini paling gedenya itu /23 maka D5-nya di /22. Terus di sini eh, untuk D6. Untuk D6 itu penggabungan dari C2 dan D6 itu penggabungan dari C2 dan A18. Di sini karena IP slash yang paling gede itu /23 maka dia D6 itu /22. Lanjut ke F sekarang. F1 itu penggabungan dari D1 dan A1 paling gede itu /23 /22 maka F1-nya itu /21. Untuk F2-nya di sini penggabungan dari D2 dan A, A4 itu paling gedenya /20 maka di sini jadi /19. Terus di sini untuk eh sorry sorry di sini tadi lupa saya jelaskan. Di sini ternyata saya ada penggabungan lagi di sini yang E, penggabungannya dari D penggabungan dari D3 dan D4 itu paling gedenya /22. Jadi di sini /21 E1. Nah, baru di sini ada penggabungan yang F3. Itu penggabungan dari S1 dan A7. Nah, itu kan paling gede /21, maka di sini /20. Lanjut untuk F4. F4 itu penggabungan antara D5 dan A14 paling gede di sini /22 maka di sini /21. Terus di sini untuk F5 itu penggabungan dari D6 dengan A17 itu paling gedenya di /22 /22 maka di sini jadi /21. Oke, lanjut ke G1. G1 itu penggabungan antara F1 dan F2 paling gedenya itu /19 maka di sini jadi /18. Terus untuk G2 itu penggabungan antara F5 F5 dan F4 itu jadi paling gedenya kan dia kan sama /21 maka di sini jadinya /20. Terus untuk selanjutnya eh huruf yang H itu H1 itu penggabungan antara G2 dan G2 dan ini dan F3 itu kan dia paling gede itu oh ya dia sama dia /20 dan di sini juga /20 digabung jadinya untuk H1-nya jadi /19 dan terakhir subnet yang paling gede eh, subnet yang paling gede itu penggabungan antara H1 dengan G1 itu paling gedenya kan di /18 jadi keseluruhannya itu I1 itu /17. Oke, untuk distribusi tabelnya seperti ini. IP distribusinya, distribution tabel tabel distribusi IP-nya seperti ini. Jadi untuk eh, oh ini nanti setelah ini setelah dia bikin tree.
sorry. Oke. Eh, ini untuk tabel penggabungannya ini seperti ini yang kurang lebih yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini untuk B1, B2, ini C1, ini C2, dan ini untuk setiap D-nya, dan ini untuk E1, dan ini untuk setiap F-nya seperti ini. Terus untuk setiap G-nya seperti ini, untuk A-nya seperti ini, dan untuk I1-nya seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian trinya. Ini mungkin bisa saya gedein dulu. Nah, oke. Jadi dimulai tadi dimulai dari I1 sebagai rootnya. I1 di sini saya deklarasi 10.23.00/17. Terus dipecah. Untuk 00-nya saya ikutin di kiri G1, dan ini sisanya tadi 10.23.00 ditambahin ditambah dengan wildcardnya /18. Wildcardnya itu untuk /18 sendiri itu 60 eh 64 kalau nggak bentar saya lupa. Saya izin buka juga terlebih dahulu. Hmm, 12, 18. Ini wildcardnya 63.255. Jadi di sini untuk yang sebelah kanan itu ditambahin wildcardnya 18 ditambah satu IP lagi. Jadi dia wildcardnya itu kan dia jadi broadcastnya G1 kan. Nah makanya dia untuk IP subnet selanjutnya itu IP-nya pasti tambah satu lagi, ditambah satu kan mulainya. Jadi di sini jadi 64. Tadi kan 63.255 tambah satu jadi 64. Jadi di sini untuk A1-nya dimulai dari 64/0. Jadi dia /19. Oke. Terus di sini untuk pemecahan berikutnya yaitu G1. Jadi F1 dan F2. Di sini 00-nya saya ikutin F2. Terus eh, untuk sisanya di F1 ini ditambahin yang seperti tadi yang ditambahin wildcardnya /19. 00 ini tambahin wildcardnya /19, terus tambahin satu, jadi dia 32.0/21. Terus lanjut di sini pemecahannya ada di F1 dan F2. Di sini kita udah dapat satu ini di sini yang A, yang subnet kecilnya, subnet aslinya gitu. Sini kita udah dapat di sini yang 32, yang titik 32 saya ikutin yang di sini soalnya masih mau dipecah lagi. Dan untuk yang sisanya yang yang ditambahin wildcard tadi itu saya ikutin di kiri karena ini nggak bakal dipecah lagi kan. Jadi di sini 32 ditambah wildcardnya /22 itu jadi 36. Yang /22 itu wildcardnya itu 4 3.255, otomatis ditambah 4 jadi 36. Kita udah dapat satu, yang A1 berarti network ID-nya itu 1023.36.0. Nah, untuk kementerian selanjutnya itu ada di satu. Ini 32 tiga duanya yang titik 32.0-nya saya ikutin di /23 karena dia eh, paling besar jatuhnya. Jadi slashnya paling besar, maksudnya /23 gitu kan. Jadi bakal bisa dipecah, agar bisa dipecah lagi tuh. Jadi yang besar ngikut yang ini yang atasnya, maksudnya kan di atasnya 32.0. Di sini aduannya juga 32.0 karena paling besar sama kalau dibandingkan sama /27 ini. Jadi ini tetap 32.0, kita udah dapat A2-nya /23, dan ininya apa untuk yang A3 tinggal ditambahin aja sama wildcardnya tadi tambah satu jadi
1.34.0/27. Untuk berikutnya, di sini ada pemecahan untuk F2 sama kayak tadi. Di sini yang masih masih digunakan untuk pecah, ikutin atasnya 00. Jadi di sini jadi 120 dan A4-nya di sini udah langsung dapat kita, yaitu ininya apa, 2.000 tambahin wildcard-nya 120. Ya, jadinya bukan wildcard aja, wildcard-nya tambah satu. Jadi ini 23 10 23.0 16.0 gitu. Oke, dapat A4-nya, terus D2-nya juga di anu lagi dipecah-pecah lagi. Jadi di sini slash 30, eh, 23.8.0, terus 23.0.0. Maksudnya di sini yang besar kan slash 21. Jadi ikut di atasnya 00, terus sisanya baru ditambahin wildcardnya gitu. Slash 21 tambah 00 tambah wildcardnya 21 tambah satu itu 8 gitu. Untuk sisanya kemungkinan kurang lebih sama cara bandingnya. Jadi saya di sini langsung cepetin saja, saya sebutin pemecahan apa, hasil pemecahannya. Di sini H1 dipecah jadi G2 dan F3, yang dimana G2 dapat 6.00, 64.0 dan 80.0. Di sini untuk pemecahan berikutnya ada G2 dipecah jadi F5 dan F4. Di sini 64.0 dan 72.0. Lalu di sini F5 dipecah menjadi D6 dan A17. Dapat kita di sini A17 lah. Dapat lagi yang paling kecil, yaitu A17-nya dapat. Di sini 68.0 dan masih untuk D6 masih bisa masih dipecah lagi menjadi 6 C2 dan A18. Di sini A18-nya dapat 66.0. Lalu ini C2-nya dipecah lagi. Terus di sini A19-nya dapat 65.0. Terus di sini B2-nya dipecah lagi. Di sini dapat A20, dapat A20 dan A21, 64.0 dan 64.128 gitu. Nah, ini karena dia udah dapat dua-duanya dapat A, jadi nggak usah dipecah lagi. Terus di sini untuk pemecahan berikutnya ada F4 jadi D5 dan di D5 dan A14, yang dimana di sini kita dapat A14 yaitu 76.0 network ID-nya. Terus di sini kita juga akan memecah D5 bisa, terus kita dapat A15 dan A16 yaitu 72.0 dan 74.0 lima dan 23. Terus di sini eh kita pemecahan berikutnya kita di sini mecah F3 jadi S1 dan A7. A7-nya dapat di sini network ID-nya yaitu 88.0 30. Terus di sini untuk E1 dipecah lagi jadi D4 dan D3. Untuk D4-nya kita pecah jadi A13 dan A12. A13-nya dapat 80.0 dan A12-nya dapat 82.0. A13 dapat 80.0, A12 dapat 82.0. Oke. Terus di sini untuk D3 dipecah jadi C1 dan A8. Jadi C1-nya 84.0 dan kita dapat A8 di sini 84.64. Saya 30 ini network ID-nya kita dapat. Terus di sini C1-nya dipecah jadi B1 dan A9. Untuk A9-nya kita dapat network ID-nya itu 84.32. Terus di sini untuk yang terakhir B1 dipecah menjadi A11 dan A10 yaitu 8.0 dan 84.0 dan 84.16 130. Nah, di sini eh, untuk yang tadi network ID-nya kita ikutin yang seperti yang kita dapat di tree tadi. Terus untuk net mask-nya kita cocokin slash-nya tadi yang misal di sini A1 slash 3, enggak deh, A3 deh. A2 kan slash 23. Di sini kita cocokin slash 23.
Ya, A2 itu slash 23 kita cocokin yang ada di modul. Slash 23 itu net massnya ini yang 254.0. Jadi di sini juga 254.0. Nah, untuk broadcastnya ini didapat dari ini network ID-nya ditambah wildcardnya dari slashnya tadi. Misal di sini A23 kan. A23 itu sorry bukan A23. A2. A2 kan dia slash 23. Slash 23 itu wildcardnya itu 2. Wildcard itu 1.255. Kalau ditambah satu itu jadi nggak ditambah satu, cukup sampai ini tambah wildcardnya 1.1255. Di sini berarti broadcastnya dia ini 32 tambah satu 33, terus nolnya tambah 255 jadi 255. Nah ini broadcastnya dari A2. Oke, untuk lebih jelas lagi saya contohin satu lagi yang itu di mana kita pakai misal yang mana ya? A5 guys, A5. A5 itu slash 21. A5 kan dia dapatnya 00 networknya. Terus slash 21 itu net passnya sekian dan wildcardnya sekian. Jadi net massnya kita masukin sini, terus ini ditambah sama wildcardnya yang di mana tadi wildcardnya 7.255. Jadi di sini 10 broadcastnya dia 10.23.7.255. Oke. Untuk selebihnya yang lain juga sama seperti itu caranya. Jadi A1 sampai A21 A1 sampai A21 dia pakai cara yang sama gitu. Oke. Nah, ini saya kecilin lagi biar enak. Nah, kita udah dapat nih kan setiap distribusi IP-nya. Selanjutnya kita tinggal masukin aja di setiap konfigurasinya. Misal di sini Kamachi, eh, misalnya di sini A1. A1 itu tadi bentar. Hmm, A1 di sini A1 kan dia ada yang A1 itu dari Kamachi yang ke Fiamma dan Fiamma ke Kamachi. Jadi di sini kita mengkonfigurasikannya di sini kita tambah konfigurasi di Ethernet yang misal di sini saya contohin langsung di CPT aja biar bisa enak melihatnya. Jadi di sini kita kok yang apa Ethernet yang Kamachi yang ke Fiamma itu kan ETH 1/0. Itu kita kok berarti yang subnet A1 apa Kamachi yang subnet A1 itu ada di ETH 1/0. Nah, kita kan tadi dapat tuh eh untuk eh apa broadcast ID dan network ID-nya sekian. Ini yang A1 36 dan 36.3 untuk broadcastnya. Berarti kita cuma bisa pakai IP eh kita cuma bisa pakai IP yang bisa dipakai tuh cuma ada di 36 di antara 36.0 dan 36.3 which is 36.1 dan 36.2. Nah, maka dari itu di sini saya kasih di Kamachi yang bentar di GPT aja. Kamachi yang ke Fiamma itu 36.1 dan dari Fiamma yang ke Kamachi yang di mana itu fast Ethernet 00 ini. Nah, dia 36.2 gitu. Nah, otomatis kalau sudah dikasih assign IP-nya ini eh, delete. Nah, kalau sudah di IP-nya sudah di-assign, dia bisa ngeping antar subnet satu dan subnet berikutnya. Jadi ini bisa diping. Maksudnya
dari sesama node di subnet tersebut bisa saling ngeping gitu. Ini untuk visualisasinya di GPT bisa dilakukan seperti ini. Nah, dia jadi ke Fiamma ngeping, ngasih tahu, terus dia ngasih balasan juga ke Kamachi. Nah, eh, nah untuk subnet A1 seperti itu. Untuk saya mungkin akan nyontoin ini karena zoomnya sebentar lagi habis. Mungkin saya akan contohin untuk satu subnet lagi dan untuk subnet-subnet berikutnya selebihnya caranya sama. Jadi sini untuk A2 misal A2 di sini kan subnetnya itu ada yang dari Viama ke switch, Viama yang ke switch, Vento yang ke switch sama uh, A- apa Arqua yang ke switch gitu. Jadi di sini untuk A3 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 ya. Oh sorry A2. A2 dia kan network ID-nya 32.0 dan broadcast-nya 33.255. Jadi di sini kita cuma bisa pakai di antara ini otomatis tuh ada di 32.1 sampai 33.254. Nah, maka dari itu di sini untuk yang via marker switch yang dimana itu phase alternate 01 ini saya kasih yang 32.1, yang Vento yang ke switch yang dimana itu Ethernet berapa itu? Ethernet 01, Vento yang 00, yang 00 di sini ini masih jalan ya. Hmm, yang 00 di sini 32.2. Saya kasih IP 32.2. Terus yang untuk yang PC, yang client di sini agak beda untuk IP configuration-nya di sini. Di sini saya kasih 32.3 gitu. Saya kasih IP 32.3 di sini subnet. Jadi setelah dikonfigurasiin harusnya bisa di ping antar node di subnetnya. Jadi saya coba saya ping dari Viama ke Arqua, coba dari Viama ke Arqua, terus kita ping juga dari Viama ke Vento, terus dari Vento ke sini. Kita coba jalanin. Oke. Oh, ngebug. Ini dari Viama, kita ulangi dari Viama ke Vento, dari Vento ke Viama, ke Viama, eh, nggak bisa. Dari Vento ke Viama, oh, nggak. Dari Vento ke Arqua, oke, dari Arqua ke Vento, oh nggak bisa ya. Oke, gini. Ya udah berarti gini bisa. Kayaknya nggak bisa kayak misal kalau udah dikasih paket gini, ini ke sini, itu nggak bisa dari ini ke sini kayaknya. Jadi gini, oke. Jadi dia tadi kan saya ngepingnya Viama ke Vento, terus Vento ke ini. Jadi dia eh Viama ngirim ke Vento, Vento harusnya balikin ke Viama, terus Vento ngirim ke sini, ini ngirim ke Vento gitu. Nah, udah bisa. Oke, sip. Nah, untuk selebihnya sama seperti itu caranya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi karena zoomnya udah mau habis. Jadi saya nggak bisa jelasin untuk semuanya, tapi saya bisa memastikan kalau setiap subnetnya pakai cara yang sama seperti itu. Jadi di sini untuk untuk subnet A3-nya, terus A4-nya seperti ini, A5-nya seperti ini, terus A6-nya seperti ini, A7-nya seperti ini, A8 seperti ini, A9 seperti ini, A10 seperti ini, A11 seperti ini, A12 seperti ini, A13 seperti ini,
Terus untuk A14 itu seperti ini, A15 seperti ini, untuk A16 seperti ini, untuk A17 seperti ini, untuk A18 seperti ini, untuk A19 seperti ini, untuk A20 seperti ini, dan untuk A21 itu seperti ini. Oke, lanjut di sini ke bagian routing. Nah, eh, jadi untuk routing ini, eh, di sini kan, sorry sorry. Nah, eh, ini kayaknya biar lebih enak saya split screen aja. Nah, untuk routing, nah ini kan kita kayak memberitahu nih. Bentar, bentar. Sepertinya kalau untuk routing ini, saya takutnya kayaknya zoomnya mau habis. Jadi kayaknya saya pindah ke zoomnya apa? Saya buat zoom lagi. Saya buat zoom lagi aja soalnya saya takut zoomnya habis. Gitu. Mungkin eh, saya tutup dulu buat yang ini, yang zoom sekarang. Oke. Oke, saya lanjutin yang tadi ya. Eh, kan kita kalau untuk routing sendiri itu kita memberitahu, misal dari router yang Kamachi mau ke subnet ini, mau ke subnet A2 atau mau ke yang sorry sorry. Kalau mau dari Kamachi, kalau mau ke subnet A2 atau dari Kamachi mau ke subnet A3, kita di situ kan eh, harus beritahu nih, dia mau lewat jalur mana. Nah, kalau di sini kan kalau dari visualisasi, kita kalau mau ke dari Kamachi mau ke A2 dan A3, dia harus lewat Viama. Nah, otomatis kita kasih tahu nih dari routing kita mau ke eh, subnet yang A2 yang di mana networknya 32.0, dan kalau kita mau ke A3 networknya itu 34.0, maka dia harus lewat Viama. Otomatis dia harus lewat Viama yang ke subnet yang bersama dengan Kamachi gitu. Nah, di mana itu IP-nya untuk fase Ethernet 0.0 itu yang di mana di 636.2. Nah, oleh karena itu dia dikonfigurasi sini, dia ketika mau ke network ID 32.0 atau A2, 34.0 atau A3, dia next hop-nya disetting. Aduh, ya. Eh, Next hop-nya disetting dia ke IP Viama yang ke subnet yang bersamaan sama Kamachi gitu kan. Sama halnya ketika dia mau ke misal A5, A4, A5. Nah, mau ke A5 dan ke A6, dia kan harus lewat Golden Golden Dawn, yang dimana dia yang bersamaan dengan Kamachi itu atau yang di A4 itu dia subnetnya tuh dia fase 0.0 itu subnet apa IP-nya tuh 16.2. Maka dari itu kita kasih tahu nih dari routingan di Kamachi. eh Kalau mau ke subnet ini, subnet 3 apa? Subnet 4, subnet 4 atau sorry, subnet A5 dengan network ID 23.00 dan mau ke subnet A6 dengan 23.8.0, dia harus melewati yang namanya Golden Dawn dengan IP 16.2. Maka dari itu, eh,
eh, kita maka dari itu di sini kita kasih tahu intinya untuk mau ke A5 dan K6 dia harus lewati IP dari Golden Dawn gitu. Nah, untuk sisanya sendiri harusnya sama di sini apa konfigurasinya. Nah, sini untuk mau ke ini yang tadi mau ke A3 dan K4, ini untuk A5 mau ke A5 untuk k 6 kayak gini. Terus untuk ke 84.64 itu dia 84.64 itu dia ke A8 seperti ini. Dia harus lewat 82.0 yang dimana itu IP-nya ini, IP-nya si siapa ini? Necesarius, IP-nya dari si Necesarius itu di versi 0.0. Nah kan 88.2. Kalau mau ke ini yang A8, eh sorry, A8 yang ini. Terus kalau dia mau ke A9 itu yang ini, dia harus lewat sama, dia harus lewat Necesarius. Kalau mau ke A10 juga dia lewat Necesarius. Oh, zoom. Dia mau ke A9, dia mau ke ini A6, A4, 5, 6, 7, 8. Nih, ini kalau mau ke A9, 8, 9, mau A10, ke A10 juga lewat Necesarius, dia ke A11 juga lewat Necesarius juga. Untuk ke A11, A11 juga lewat Necesarius, dia ke A12 juga lewat Necesarius, A12 yang ini Necesarius, dan untuk A13 atau yang ini juga lewat Necesarius gitu. Nah, jadi dia tapi masih ngestak nih. Kan di sini tadi ada dua lapisan IP tuh. Di sini misal di sini buat ke Vento. Nah, tadi konfigurasi kita tadi kalau kita mau ke ngeping ke misal mau ke subnet ini masih belum bisa karena apa? eh Dia masih ngasih tahu kalau mau ke Vento itu harus lewat sini. Tapi kalau udah lewat sini mau ke Tera, dia belum ngasih tahu. Maka dari itu eh, maka dari itu eh, kita juga harus kasih tahu dari Viama kalau mau ke Tera, mau ke subnet berapa? A3, dia harus lewat Vento. Yang di mana Vento itu IP-nya yang ke subnet ini yang bersub bertetanggaan, bukan tetanggaan, yang satu subnet dengan Viama itu dia eh, dia 32.2 gitu. Nah, dan di sini routingnya Viama kita tambahin juga routing. Nah, dia mau ke subnet A3 dengan dia dengan network address 34.0, dia harus lewat 32.2 atau lewat Vento gitu. Jadi otomatis nanti dia udah bisa ngirim data misal dari Camaci mau ngirim data ke Tera udah bisa thread. Pertama dia lewat Viama dulu, terus Viama tahu dia kalau mau ke Tera lewat Vento. Nah, nanti dari Vento dikirimkan ke Tera. Oh, namun di sini dia bukan belum bisa ngeping. Karena apa? Dia cuma bisa ngirim, cuman tapi Teranya nggak bisa ngirim balik. Nah, caranya supaya bisa ngirim balik. Nah, caranya di Vento ini dan di Viama ini kita tambahin defaultnya. Defaultnya di sini kan kenapa kita tambahin defaultnya? Nah, dia default itu eh, agar ketika misal
dia mau ngeping IP yang belum apa, mau ngeping subnet yang belum didaftarin dari Vento, eh, belum didaftarin di Vento dan di Viami juga, itu bakal diarahin ke Kamachi. Misal dari Arkua, eh, dari Arkua mau ngeping ke Kamachi. Nah, dari Viama di sendiri di sini kan dia belum didaftarin tuh IP apa subnet yang ini apa, cara dari Viama ke Vento. Nah, kita nggak perlu kayak spesifik gitu daftarin cara mau ke Kamachi dari Viama. Kita cukup kasih defaultnya aja di sini 00. Jadi dia mau ngeping, si Arkua ini mau ngeping IP berapapun, dia bakal diarahin ke Kamachi dulu, diarahin ke Kamachi gitu. Nanti baru dari Kamachi ini dia didaftarin, kan dia udah didaftarin semuanya nih ke tiap subnet yang lapisan setelah lapisan subnet yang bersamaan dengan Kamachi itu. Nah, baru dari situ dia diarahin ke yang lain gitu, sesuai yang diminta oleh Arkua. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari Viama ini defaultnya ke Kamachi. Nah, dari Vento defaultnya ke Viama gitu. Jadi nanti dilempar-lempar gitu dari Tera ke Vento, terus dari Vento ke Viama, baru dari Viama ke Kamachi seperti itu. Dan baru dari Kamachi, karena sudah didaftarin, dia misal mau Tera ke Aiwas, baru dia diarahin ke Aiwas yang di mana Kamachi tahu dia ke Aiwas harus lewat sini, lewat ke Golden Dawn. Nah, dari Golden Dawn dia ke Aiwas, baru kalau Aiwas mau ngirim lagi ke sini itu lewat Golden Dawn, karena Golden Dawn sudah didaftarin defaultnya dia ke Kamachi, terus baru dikirim lagi ke Tera seperti itu. Untuk konfigurasinya itu seperti itu kurang lebih. Semuanya, di sini setiap subnet tuh seperti itu konfigurasinya kurang lebih sama. Jadi di sini karena zoomnya terbatas, jadi hanya sampai saya jelasin buat salah satu contoh aja. Eh, untuk routing yang router-router yang lain kemungkinan sama, bukan kemungkinan pasti sama. Jadi ya, sekali lagi karena zoomnya terbatas, jadi saya cuma ngasih contoh satu aja, apa saya jelasin satu, dan untuk konfigurasi routing setiap subnet sama gitu. Di sini jadi kita coba ping ya yang sudah saya tadi jelaskan dari Tera ke Aleister. Oke, di sini kita start. Eh, tadi eh, tadi kayaknya salah deh. Bentar, bentar. Soalnya di CPT ini sering kayak ngebug gitu, jadi harus dua kali jadi diulang. Soal dari di Tera ke, nah kalau udah pesannya gambar satu ini udah bisa nih. Nah, jadi dari Tera dia kan mau ngeping ke iWAS. Dia mau, dia ngadu nih ke Vento, ngadu ke routernya dia di subnetnya dia. Oke, dari Vento, oh ini IP gak dikenali di routingan saya. Jadi dia langsung lempar ke Viama gitu harusnya. Nah, karena defaultnya dia ke Viama. Viama juga gitu. Dia nggak tahu nih mau kirim kemana. Oh, jadi dia kirimnya ke Kamachi defaultnya. Oke. Nah, dari Kamachi dia tahu kalau mau ke Aiwas dia harus lewat sini Golden Dawn. Loh, bentar. Dia, bentar, tadi kenapa silang ya? Bentar. Kalau kalau di real time ini sukses. Oh, oke itu. Sip. Ya, sih, sukses berarti harusnya ada yang ngebug seperti itu. Masih, masih, oke. Oke, seperti tadi ada bug di CPT-nya. Kita ulang ya. Ini dari Tera ke iWAS.
Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, Tera ngadu ke Vento. Vento nggak tahu dia mau ngarahin kemana apa, IP ini belum didasarin soalnya. Jadi dia otomatis ngikut defaultnya ke Fiamma gitu kan. Oke, di sini ke Fiamma, terus ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu kalau mau ke Aiwas tuh lewat Golden Dawn. Oke. Nah, Golden Dawn udah tahu kalau dia mau ke ini, mau ke Aiwas lewat sini karena dia satu subna dia satu subnet dengan Aiwas gitu. Nah, sip. Nah, sekarang bisa tadi seperti yang bug di GPT bilang. Nah, sekarang Aiwas nyoba lagi nih ngirim ke Tera, ngadu ke routernya dia yang di subnetnya dia. Nah, Golden Dawn nggak tahu dia mau ke sini tuh kemana, jadi otomatis ke defaultnya ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu kalau mau ke Tera lewat mana, ke Fiamma. Nah, Fiamma tahu kalau mau ke Tera tuh lewat mana, ke Vento karena sudah didaftarin, thread, switch, terus ke Vento. Oke, nah baru ke Tera lagi gitu. Nah, dia udah bisa nge-ping. Oke, untuk konfigurasi routing eh, kurang lebih untuk routernya yang lain sama. Jadi karena keterbatasan waktu Zoom mungkin saya belum bisa jelasin semuanya, tapi kurang lebih sama seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk eh, konfigurasi router lainnya. Ini necessary defaultnya seperti itu. Untuk A9 seperti itu, A10 seperti itu. Untuk A3 ke A13 seperti itu. Untuk alis untuk ke A16 seperti ini. Untuk A19 seperti ini. K20, A21 seperti itu. Terus pintunya di folder itu ke forum zone. Terus ke indeks, untuk indeks, gremlin seperti ini. Default tuh oke, relevan default oke. Jadi dari routingan ini yang bisa saya simpulkan itu kita kalau misalkan di routernya di sini sudah mentok, misal di ujung gini, itu cukup kasih default aja, nggak usah kasih daftarin kemana-mana lagi. Nah, kalau misalnya kayak seperti ini di Fiamma atau mungkin yang ini deh, yang karena yang lebih kompleks sih. Misal di sini eh, Necesarius. Dia masih ada tugas untuk daftarin mau ke subnet yang ini sama ke ini sama yang ke ini. Nah, jadi dia harus daftarin juga nih. Kalau mau ke sini dia harus lewat ini apa ini? Coronzen. Dia mau ke sini juga harus lewat Coronzen. Terus kalau ke sini juga harus lewat Coronzen. Nah, terus di Coronzen ini dia kan juga masih ada tanggung jawab nih buat apa buat ngasih tahu jalan ke ini router yang ini apa subnet yang ini. Jadi dia daftarin juga kalau mau ke subnet ini harus lewat indeks. Nah, baru di indeks ini nggak usah didaftarin kemana-mana, cuma daftarin defaultnya aja yaitu misal ini mau ke ping ke sini, dia eh, nggak usah nggak tahu kan mau kemana, ya udah balikin ke defaultnya itu Coronzen. Terus Coronzen juga nggak tahu, balikin ke defaultnya yaitu Necesarius. Nah, baru dari Necesarius dia tahu kalau mau ke sini dia harus lewat sini, lewat Gremlin gitu. Intinya seperti itu. Nah, oke untuk video testing di sini saya langsung play aja ya di GitHub-nya. Ini ada di bawah. Oke. Nah, nah, jadi untuk klien ke klien sini enggak. Di open new tab aja. Open new tab. Ini juga open new tab. Open satu lagi.
Tab, oke, ya udah. Ini juga open dulu. Tab, ini juga open dulu. Tab, ini tab, ini tab. Nah, untuk klien ke klien di sini saya memutuskan dari yang jauh, ini dari McDonald ke eh McDonald ke mana nih saya lupa. Kita ikutin aja. Di sini McDonald ke ke sini Tera. Karena di sini jauh kan. Jadi saya coba yang paling jauh aja biar mewakili semuanya gitu kan. Nah, ini bisa dia balikin. Oke, dia tahu dia assign dari sini ke sini tuh mau ke sini tuh lewat railgun gitu. Nah, ya. Oke, jadi untuk ini untuk klien dari klien ke server ya di sini nah, nah di sini saya mengusulkan dari McDonald ke McDonald ke Elizard. Oke, saya agak lupa ya, misalnya ini sudah saya bikin satu minggu lalu. Jadi di sini dia otomatis harusnya gini. Ini saya eh, belum play dulu ya, saya jelasin dulu alurnya kalau ke Elizard. Jadi di McDonald ini dia ngadu ke Railgun, Railgun nggak tahu kan. Jadi ngikut default aja ke Acel, Acel juga nggak tahu ikut default. Ini nggak tahu, Kiara nggak tahu, dia ikut default ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu gitu kan. Buat ke Elizard dia harus lewat ini Necessarius. Nah, Necessarius tahu kalau mau ke Elizard harus lewat Coronzen. Nah, Coronzen tahu karena di satu soknet kan sama Elizard. Ya ya udah dapat ngirimin datanya berhasil Elizard. Nah, Elizard mau ngirim data balik ke Ambil donor dia balik ke Corentin Corentin nggak tahu dia ikut defaultnya di Necessarius Necessarius juga nggak tahu dia ikut defaultnya ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu terus dia tahu kan kalau mau ke sini lewat Kihara karena udah didaftarin lewat Kihara. Nah, Kihara tahu kalau mau ke sini harus lewat sini Acel. Ya langsung habis itu dia langsung lempar ke Acel. Acel tahu kalau mau ke ini mau donor dia harus lewat Railgun karena udah didaftarin. Dia berarti lempar datanya ke Railgun dan Railgun tahu karena dia satu subnet. Ya udah tinggal ngirim ke mail donor. Kita lihat ya. Harusnya sama seperti yang saya bilang. Nah, dia tahu dia eh, nggak tahu dia ke default. Oke, dia tahu. Terus dia ke ini, dia tahu terus dia ke Elizard. Nah, Elizard ngadu ke Coronzen. Aku nggak tahu. Terus dia ke Necessarius juga nggak tahu. Dia ikut default ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu. Terus ini Acel tahu. Terus ke Railgun. Nah, Railgun tinggal ngirim ke McDonald gitu. Nah, untuk yang ini untuk yang klien ke router. Nah, untuk klien ke router seperti ini. Mungkin karena biar nggak kelamaan, jadi nggak usah saya jelasin. Saya tunjukin aja videonya. Oke, dia ke sini. Ini dia itu tujuannya rute klien ke router. Jadi di sini saya klien ke Railgun gitu. Oke, lempar lagi datanya dilempar, lempar, lempar ke sini, lempar ke sini, terus lempar ke sini, lempar ke sini, terus lempar ke sini, lempar ke sini. Gitu. Nah, terus di sini untuk server ke server mungkin eh, nah ini dari ini mental out ke Eliza. Ini ke sini dia tahu terus ininya router yang ini tahu terus ke Elizard ngadu ke routernya dia nggak tahu terus ngadu nggak tahu nah ini baru dia.
Ini Acel tahu ke relkan itu mana. Oke. Nah, bentar. Nah, terus ini untuk server ke router di sini dari, nah dari ini apa? Dari meters ke railgun gitu. Karena paling jauh gitu. Oke, ini sip. Nah, terakhir untuk router ke router. Oke, sip. Mungkin untuk yang CIDR dan CPT sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya VLSM dan JNS bisa dijelasin oleh teman saya karena itu bagian kerjaan dari teman saya. Dah. Sikat, 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 sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Jarkom Praktikum 4 kelompok B23 yakni menggunakan VLSM JGNS3. Nah, di sini ada topologi yang sudah saya buat. Namun pertama-tama kita akan melakukan pembagian IP terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada root yang eh, telah dikerjakan oleh teman saya. Langkah pertama yang saya lakukan itu menghitung banyaknya, semisal di slide 30 ada berapa, slide 29 ada berapa. Tujuannya nanti untuk eh, sebagai dasar kita membuat 3D VLSM-nya. Nah, di sini dengan net mass total slash 30 itu ada 12. Eh 29 itu nggak ada. 28 itu ada satu, 27 ada dua, 26 ada nol, 25 ada dua, 24 nggak ada, 23 ada tiga, 22 itu nggak ada, dan 21 itu ada nol. Nah, untuk trees yang saya buat sendiri itu, ini ya FLSM. Nah, di sini karena saya menggunakan eh VLSM, eh tadi itu di daftar ininya ada yang slash 30 itu ada 12, makanya eh tree yang paling bawah itu nanti IP-nya itu bakal ada 12 yang slash 30. Nah, di sini ada pas ada 12. Nah, nanti di VLSM itu eh IP yang digunakan itu IP yang udah nggak ada jabarannya lagi. Artinya apa? Eh tree itu sudah tidak tree yang paling ujung lah. Nah, di sini di atasnya itu, di atasnya semisal di atas eh, tree yang dijabarkan itu di atasnya tuh hanya ada satu gitu. Jadi satu, semisal yang bagian ini nanti penjabarannya itu ada dua, bagian ini ada dua, maksimal dua itu. Nah, di sini yang slice 30 itu karena di modul itu, bentar. Nah, yang slash 30 itu addressnya itu ada 4. Makanya di sini saya mulai dari 0012 apa 10.23.0.0 untuk yang pertamanya. Nah, di sini saya tambahin 4 yang di jadi 10.23.0.4
mengacu pada yang tadi ini yang size 30 itu ada 4, makanya setiap kalau mengerjakan di FLSM itu setiap eh, IP address nanti itu akan bertambah 4 kalau yang di slash 30. Makanya di sini ada 08, ada eh, 012, ada 016, ada 020 sampai di 044. Nah, kenapa saya ada yang di tree saya ini ada yang berwarna hijau? Nah, nanti itu yang akan digunakan untuk di pembagian IP-nya. Nah, saya lanjutkan saja di 29 itu karena tadi di pembagian root ini nggak ada yang slash 29, maka saya nggak menggunakannya. Dan juga tambahan kan di sini, oh, bentar. Nah, tambahan kan di sini ada 12 ya, otomatis yang atasnya itu akar sumber dari tree-nya itu bakalan ada 6. Nah, di atasnya 29 ini ada 6, otomatis kan cuman ada 3, ada 3 yang slash 28. Nah, eh, saya nambahin satu ntar di slash 28 dengan tujuan pas nanti di atasnya itu bisa terbentuk dua lagi. Nah, di sini 29 karena nggak ada yang digunakan, 28 itu tadi ada satu. Nah, yang ujung tadi itu, nah saya ngambilnya nanti di ujung yang tadi yang di slash 28. Sebagaimana yang diurutkan tadi itu slash 28 itu saya juga mulai dari 0.0 terus 0.16. Kenapa? Karena di slash 28 itu address-nya itu ada 16, makanya penjumlahan tiap 16. Nah, di sini ada 016, di sini ada 032, terus 048. Nah, terus untuk slash 27, eh, slash 27 itu ada dua. Saya mulai dari 00, 0 plus 32. Nah, di sini ada 127 itu plus apa 064 dan ada 096 yang saya nanti gunakan di pembagian IP-nya. Di slash 25 nggak ada. Slash 25 ada 3. Ada dua, ada dua. Slash 25 itu ada dua. eh Mulai dari 00 terus 0128 karena di sini slash 25 128. Nah, terus 128. Kenapa di sini 1.0 karena sebenarnya di sini 0256 cuman karena netmasknya apa masknya itu 255 makanya dijadikan 256 itu jadi bisa jadi 1.0. Terus ini 1.28 128 cuman saya nggak gunakan untuk pembagian IP-nya ntar. 0 slash 24 juga nggak ada. Slash 23 itu yang dipakai ada 3. Di sini ada 2.0 4.0 6.0 karena slash 23 itu 512 maka ditambah 2 di sini ininya yang ketiga 0.0 2.0 4.0 dan 6.0. Begitu pula slash 22 nggak ada yang digunakan. Untuk slash 21 itu ada satu yakni 10.23 eh, titik 8.0. Nah, selanjutnya itu mana yang eh, nah, kita memberikan penanda pada tree-nya. Di sini ada kenapa di sini ada A1, A4, A6, A7, A8 dan seterusnya itu ya karena kita mengikuti pembagian root ini. Itu merupakan subnetnya, subnet A1, A2. Nah, untuk yang pertama itu ada A1 tadi itu yang berada di netmask 30 itu di tree-nya itu saya tandain seperti ini A1. Terus yang slash 30 lainnya itu karena dia di A4 ya, subnet A4. A4 di sini ada 130, makanya berurut saya buatnya berurut aja dari yang terkecil yang sebelah kiri sampai yang terbesar. Makanya di sini bakal ada 4, A6. Untuk A2-nya tadi itu kalau nggak salah di ya slash 23 karena rootnya di sini subnetnya ada di netmasknya slash 23. Nah, ini saya lakukan sampai A subnet A21. Makanya di sini bakal ada di tree itu bakal ada 21 yang akan apa?
address IP yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk pembagian IP untuk VLSM-nya itu, nah, ntar, 3, 12, 10, 23, 00. Ntar saya lihatnya dari, salah, salah. Ini tab. Tab. Oh, bentar saya agak lupa kemarin pembagian ID, apa network ID-nya gimana. Eh, Network ID-nya sesuai tri. Tri. oh ya, sesuai tri ya. Nah ini, Hmm. sorry, 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 sorry. Nah, yang tadi tuh pembagian untuk pembagian network ID-nya eh, sesuai dengan subnet yang ada tadi tuh A1 sampai A21 itu. Di sini ada 0 0.0 yang sesuai pada tree yang sudah saya buat. Nah, terus 0.4 itu yang A4. Nah, ada 10.23.0.4. Nah, ini semuanya itu ngikutin tree yang sudah saya buat. Setelah melakukan pembagian IP dan juga yang berdasarkan dari tree yang saya buat, selanjutnya saya melakukan konfigurasi eh, ke dalam GNS tree menggunakan pembagian IP tadi. Nah, untuk subnet-subnetnya itu berdasarkan kan tadi ada A1 sampai A21. Nah, saya melanjutkan apa mengikuti subnet dari teman saya itu untuk rutenya. Nah, untuk A1 itu ada si Kamachi ke Fiamma untuk rutenya. Itu menggunakan subnet A1. Cara mengaturnya gimana? Nah, di sini eh, saya konfigurasi untuk Kamachi itu eh, untuk Kamachi sendiri karena dia kehubungnya ke Fiamma itu menggunakan ETH5 dan Fiamma nerimanya menggunakan ETH0. Nah, di sini saya atur konfigurasi Kamachi dulu dari ETH5 itu. Nah, kan tadi itu untuk A1 tadi 10.23.0.0 untuk subnetnya. Makanya alamat IP-nya itu saya menggunakan 10.23.0.1 untuk eh, konfigurasi Kamachi yang terhubung dengan si Fiamma. Nah, Fiamma ini karena dia terhubung dengan ETH0 dari Kamachi. Nah, makanya ETH0 di sini saya menggunakan IP eh, 10.23.02 yang merupakan berasal dari 10 yang terhubung dengan 10.23.0.1 punyanya si Kamachi. Nah, itu untuk eh, subnet A1. Nah, untuk A2 sendiri, nah di sini A2-nya itu, nah yang ini, rute yang ini, yang Fiamma ke, bentar. Fiamma ke Vento dan juga Fiamma ke eh, Achua. Nah, karena di sini network ID yang digunakan 2.0, maka maka dari itu di Fiamma ini karena yang terhubung ke mereka itu menggunakan ETH1, makanya konfigurasinya diatur di ETH1-nya menggunakan IP subnet tadi. Kan tadi itu 10.23.2.0. Di sini saya menggunakan 10.23.2.1 untuk alamat IP Fiamma yang terhubung dengan Vento dan Achua. Nah, begitu pula dengan Vento dan Achua diatur konfigurasinya.
Nah, di sini tadi si Hachiko itu memiliki IP address 10.23.2.3 yang berasal dari punyanya Fiamma tadi yang 10.23.2.1 yang terhubung. Terus si Vento itu menggunakan 2.2 di ETH 0. Nah, dia itu menggunakan 10.23.2.2 yang terhubung dari 10.23.2.1 punya si Fiamma. Nah, itu untuk subnet A2. Subnet A3 itu yang menghubungkan Vento dengan Terra. Nah, karena di sini A3-nya itu ada 10.23 tutup titik 0.64, makanya di sini menggunakan yang ini ETH 1. Nah, 10.23.0.65 dan si Terra itu menggunakan titik 66. Nah, 10.23.0.66 yang terhubung yang berasal dari rootnya 10.23.0.65. Nah, begitu begitu seterusnya sampai subnet A21, kita mengikutin pokoknya eh, kemarin saya mengikutin nah bulatan-bulatan subnet ini dari eh, root A3, eh, A4, A5 sampai dengan A21. Saya atur konfigurasi untuk pembagian IP-IP-nya. Nah, setelah semua IP terdaftar, terhubung menggunakan eh, subnet tadi, harusnya IP yang berdekatan-berdekatan ini sudah bisa melakukan ping eh, terhadap yang berdekatan tadi. Semisal Kamachi mau ngeping ke Fiamma eh, berhasil. Namun, semisal kalau Kamachi mau ngeping ke Terra, Kamachi mau ngeping ke Darkmatter, si Axel mau ngeping ke Fiamma, itu belum terhubung. Karena eh, buat ngeping itu nanti eh, Genestri ini nggak tahu eh, cara apa nyampein ke Fiammanya dari Axel gimana, atau cara nyampein Terra ke Kamachi ngeping itu gimana. Makanya nanti itu diatur rootnya diatur konfigurasi rootnya di tiap-tiap misal di Kamachi. Di sini eh nah di sini ada kalau nggak salah ada 16 root yang saya buat karena memang Kamachi ini berada pada eh, sentral ya, di tengah yang terhubung, yang menjadi penghubung dari beberapa klien ke klien lain. Eh, jadi di sini cara mengkonfigurasi rootnya itu, nah semisal saya mulai dari yang subnet A1 tadi. Nah di sini ada rootnya itu menambahkan alamat IP yang melalui dari 10.23.02 di 10.23.0.2 ini apa? Itu merupakan IP dari si Fiamma yang dilalui. Kalau nggak salah ini yang pertama itu ke Tera deh. Tera itu IP-nya subnet. Subnetnya itu salah. Nah, Tera itu subnetnya itu 10.23.0.64. Yang pertama itu oh ya dia mengatur rute rute dari Kamachi ke Tera itu yang melalui si Fiamma tadi. Nah, selanjutnya tuh yang kedua di Kamachi itu. Kamachi itu kalau nggak salah ke Vento dan Achkua. Vento dan Achkua. Nah, di sini melalui Fiamma. Subnet dari Vento dan Aqua itu ada 10.23.2.0. Nah, begitu pula seterusnya. Ntar Kamachi melakukan
menkonfigurasi root yang terhubung ke Oyster Matter yang melalui Golden Dawn. Begitu pula Kamachi juga mengatur konfigurasi rute menuju ke Coronson Grand Line yang melalui eh, Necesarius. Begitu pula dengan Alice, ketika Kamachi pengen ke Lavinia Last Order, maka harus diatur route-nya yang melalui Alice. Makanya di sini total ada 16 16 ya kalau nggak salah saya kemarin buat untuk rutenya dari Kamachi ke seluruh yang ada di sini. Nah, selanjutnya pas udah tahu sampai sini, Fiamma juga Fiamma Golden Dawn itu juga memiliki tugas lain. Fiamma itu belum bisa mengakses Terra. Makanya di Fiamma juga kalau nggak salah ada konfigurasi. Nah, konfigurasi root yang melalui Vento, IP dari Vento ke Terra. Acuko ini udah terhubung makanya cuma ada satu ke Terra. Begitu pula dengan Golden Dawn itu, Golden Dawn kayaknya nggak ada soalnya udah kehubung semua langsung. Ya nggak ada. Yang banyak itu di di Nacesarius. Nacesarius soalnya dia perlu mengakses eh, Magnus Magnus tapi masih harus melewatin ada dua di sini ada Coronsom dan Index. Makanya yang pertama pasti Nakerus mengakses ini mengakses Index melalui Coronson. Selanjutnya dari Coronsonnya itu mengakses Magnus itu dari Index. Nah, saya lihat konfigurasi yang Coronson itu. Nah, di sini ada eh, melalui 10.23.0.26 itu IP dari indeks, terus 10.23.0.48 merupakan subnet dari si Magnus ini. Jadi ketika semua rute udah diatur, semisal rute Kamachi ke semua muanya melalui Kihara, Kamachi ke Last Order melalui Alice dan sebagainya, terus diatur juga dari setelahnya itu Necesarius ke eh, Thor melalui eh, Gre- Gremlin. Nah, eh, jika lo semua konfigurasi rootnya udah diatur, maka semuanya itu sudah bisa ngeping. Eh, Baiklah, saya langsung contohkan aja ketika saya dari Kihara ingin ngeping eh, Alwas, ah, iOS. Ah, konfigurasi IP dari iOS itu 10.23.8.2. Saya pengen ngeping dari Kihara konsol. Oh, salah, salah, salah. Sorry, sorry. Nah, si Kihara dapat ngeping ke iOS karena semua rutenya itu sudah terhubung satu sama lain. Jadi Kihara dapat mengakses si iOS. Selanjutnya saya contohkan lagi, semisal dari Vento menuju apa ini mail donor. IP address dari mail donors itu mail donor itu ada 10.23.0.99. Saya coba ngeping dari Vento. Nah, ini eh dia berhasil ngeping cuman eh, time timenya itu kepanjangan kalau nggak salah kemarin. Jadi belum belum sempurna. Terus saya coba lagi ngeping Gold Golden Dawn dari Excel. Konfigurasi Golden Dawn itu IP Golden Dawn. eh
10.2.2.6. Nah, saya coba konfigurasi apa ping dari Excel dan ternyata bisa karena semua root yang menghubungkan IP dan masing-masing itu sudah diatur, sudah dikonfigurasi sebelumnya. Eh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, sekian dari kelompok kami B23. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.